Saat era pemerintahan Presiden Soekarno, Angkatan Laut Indonesia atau ALRI pernah memiliki kapal penjelajah bernama KRI Irian dengan nomor lambung 201. Kapal perang itu didatangkan secara khusus untuk menghadapi militer Belanda di Papua. Awalnya, Indonesia mengajukan pinjaman kepada Amerika Serikat untuk pembelian alutsista namun tidak ditanggapi. Mencoba mencari peruntungan, Indonesia mencoba menyodorkan proposal kepada Soviet dan akhirnya disetujui. Pada awal tahun 1960, Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev berkunjung ke Jakarta dan menyetujui perjanjian pembelian alutsista dengan kredit jangka panjang. Setahun kemudian, dibuatlah kapal perang dengan memodifikasi kapal Orzo Nikaze agar mampu beroperasi di daerah tropis. Kapal tersebut datang ke Surabaya pada 5 Agustus 1962 dan diberi nama KRI Irian. Senjata utamanya berupa 4 buah kubah, di mana setiap kubah berisi 3 meriam kaliber 152 mm, sehingga total ada 12 meriam kaliber 6 inci di geladaknya. Ditambahkan juga 10 tabung torpedo anti kapal selam kaliber 533 mm dan juga triple gun MK5 kaliber 20 mm. ALRI yang belum pernah mempunyai kapal perang besar kemudian belajar mengoperasikan dengan cara trial and error. Kehadiran kapal ini memberikan efek psikologis bagi kapal perang Belanda, terutama kapal induk Karel Doorman. Kapal perang Belanda juga mulai mengurangi kehadirannya di sekitar perairan Irian Barat. Pada tahun 1964, KRI Irian sempat kehilangan efisiensi operasionalnya dan segera dikirim ke galangan kapal Vladivostok, Soviet untuk perbaikan. Setelah perbaikan selesai, pada Agustus 1964, kapal menuju Surabaya dengan dikawal kapal destroyer Soviet. Setahun kemudian, tepatnya 1965, terjadi pergantian pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan praktis berada di tangan Soeharto. Perhatian Soeharto terhadap ALRI sangat berbeda dibanding Soekarno. Kapal ini dibiarkan terbengkalai di Surabaya, bahkan terkadang digunakan sebagai penjara bagi lawan politik Soeharto. Kondisi kapal diperparah dengan embargo militer dari Uni Soviet yang tidak searah dengan garis politik Soeharto yang pro-barat dan anti-komunis. Pada 1970, kapal ini mulai terisi air dan tidak ada orang yang peduli untuk menyelamatkan kapal penjelajah ini. KRI Irian Jaya hilang secara misterius. Menurut isu yang beredar, kapal ini rencananya akan dibesituakan di Taiwan, tapi tak pernah sampai di Taiwan. Ada yang berpendapat bahwa di tengah perjalanan KRI Irian dicegat oleh kapal Uni Soviet. Kuat dugaan bahwa Soviet tidak menginginkan apabila kapal kelas Sverdlov ini jatuh ke tangan pihak barat. Diduga pula pengambilan kapal tersebut bisa mengurangi sejumlah hutang pembelian senjata yang belum dilunasi oleh pemerintahan Indonesia. KRI Irian, kapal perang paling besar yang pernah dimiliki TNI ini, keberadaannya masih misterius sampai sekarang.